Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua. Hari ini pelajaran apa? Ada yang ingat? Betul sekali. Hari ini pelajaran sejarah peradaban Islam. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang teladan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum kita menjelaskan kepemimpinan Utsman bin Affan, kita harus tahu dulu siapa itu Utsman bin Affan. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaitu salah satu dari 4 khulafaur rasyidin. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Ingat-ingat ya bahwa Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan salah satu dari sekian banyak lulusan terbaik dari madrasah Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad, kepribadian Utsman bin Affan yang begitu tangguh itu telah bentuk. Selanjutnya, kita akan tahu tentang kepemimpinan Utsman bin Affan. Saya akan menjelaskan seperti apa kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, dalam masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan menjadikan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan 2 khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai pijakannya, sebagai panutannya, sebagai pembelajarannya. Sehingga dengan kenyataan tersebut tentu mengingatkan kita pada sebuah kaidah kepemimpinan yang masyhur, yaitu sebuah ungkapan, mulailah dengan apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu, jangan memulai dari apa yang telah dimulai orang-orang terdahulu. Maksudnya apa sih Ustazah? Maksudnya ketika memimpin atau aktivitas lainnya hendaknya dilakukan dengan meneruskan apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu, bukan malah memulai sebagaimana orang-orang terdahulu memulainya. Jadi ketika kita memimpin sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kita melanjutkan sesuatu itu, melanjutkan dari yang telah dikerjakan orang-orang terdahulu, bukan malah memulainya. Kecuali kalau misalnya yang buruknya atau yang gagal dalam masa itu, baru kita mulai lagi. Selanjutnya, dari sekian banyak kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu perhatiannya terhadap keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Dan di sini meliputi seluruh aspek kehidupan, terutama dalam menjalin hubungan antara diri seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan selalu memperhatikan batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah dan tidak melampauinya. Dengan demikian, kehidupan akan berjalan lurus dan kejayaan akan dapat dengan mudah dicapai. Di sini dijelaskan bahwa Utsman bin Affan ingin sekali rakyatnya, masyarakatnya itu mendekatkan diri kepada hambanya, ingin masyarakat dan rakyatnya ingin menjalin hubungan kepada Rabb-nya dan tidak melakukan maksiat dan juga tidak melakukan sesuatu melampaui apa yang sudah Allah tetapkan. Selanjutnya, Zubaid bin Asad mengatakan, aku mendengar Utsman berkata di atas mimbar, wahai manusia, jauhilah perjudian. Maksudnya dadu, sebab ada yang mengabariku bahwa ada dadu di rumah beberapa orang di antara kalian. Oleh sebab itu, apabila ada dadu di rumahnya, hendaklah ia membakarnya atau menghancurkannya. Di sini kita tahu bahwa Utsman bin Affan ingin sekali masyarakat dan rakyatnya tidak melakukan maksiat, menjauhi perjudian, supaya masyarakat ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi masyarakat
Utsman bin Affan ingin masyarakat menjauhi apa yang telah Allah larang. Lalu, setiap urusan masyarakat ada orang tertentu yang sudah ditunjuk kepala negara sebagai penanggung jawab. Namun, hal tersebut sebaiknya tidak menghalangi seorang pemimpin negara mencari tahu sendiri aktivitas yang tengah berlangsung. Tidak seperti sebagian pemimpin hanya karena sudah menugaskan orang tertentu sebagai penanggung jawab, lalu jika ditanya tentang hal tersebut dengan mudah menjawab, "Bukan urusan saya." Sebuah ungkapan untuk lari dari tanggung jawab besar seorang pemimpin negara. Nah, jadi kalau misalnya salah satu di antara kalian atau kalian mau jadi pemimpin ketika sudah dewasa nanti, ketika kalian sudah menetapkan orang-orang untuk bertanggung jawab di urusan masyarakat, kalian jangan merasa berlepas diri, jangan merasa senang. Kalian harus tetap memperhatikan masyarakat kalian, jangan tidak merasa peduli kepada masyarakatnya. Baik anak-anak, ngerti? Baik. Hal rendah seperti ini yang telah tadi Ustazah jelaskan tadi terjadi pada diri Utsman bin Affan loh. Terjadi pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat dirinya menjabat sebagai kepala negara, sebagai Khalifah Rasyidin. Dia bahkan dengan sendiri mencari tahu harga barang-barang di pasaran. Musa bin Thalhah bin Ubaidillah menceritakan, "Aku melihat Utsman bin Affan beserta seorang penyeru. Beliau mengajak orang-orang berbicara dan bertanya, juga mencari tahu dari mereka tentang harga-harga dan berita-berita. Dalam kesempatan itulah Utsman mencari tahu tentang kebutuhan apa sajakah yang masih kurang di tengah rakyat yang dipimpinnya. Maka jika ia mengetahui tentang kebutuhan yang diperlukan rakyat, ia akan segera memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu yang sering ia lakukan adalah memberikan biaya orang yang tengah melahirkan beserta nafkah untuk bayinya yang diambil dari Baitul Mal." Wah, di sini tahu bahwa Utsman bin Affan langsung untuk memperhatikan masyarakat-masyarakatnya, untuk mencari tahu keadaan masyarakat-masyarakatnya, dan juga memenuhi kebutuhan apa yang masyarakat butuhkan. Ibnu Qutaibah dalam Al-Musannif fi Al-Hadis melaporkan dari Urwah bin Az-Zubair, ia menuturkan, "Aku telah menjumpai zaman kepemimpinan Utsman, tidak ada jiwa muslim pun kecuali memiliki hak dari Baitul Mal." Di antara kegiatan Utsman demi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dengan penuh kesejahteraan, beliau memberikan arahan kepada orang-orang yang diberinya tugas memimpin suatu daerah tertentu. Hal tersebut beliau sampaikan dalam bentuk tulisan atau surat yang beliau kirimkan kepada setiap orang yang bertanggung jawab atas daerah-daerah yang dipimpinnya, yakni mengingatkan kewajiban mereka terhadap rakyat. Beliau mengatakan, Utsman bin Affan mengatakan bahwa tugas mereka bukanlah mengumpulkan harta zakat, namun lebih kepada kepentingan serta kemaslahatan masyarakat umum. Oleh karena itu, beliau menyebutkan langkah-langkah politik yang baik, yaitu dengan memberikan hak masyarakat sepenuhnya dengan tetap mengambil kewajiban yang semestinya mereka tunaikan. Nah, jadi Utsman bin Affan memerintahkan orang-orang yang bertanggung jawab di daerah-daerah tertentu itu untuk memberikan hak masyarakat sepenuhnya dan tetap mengambil kewajiban yang semestinya mereka tunaikan. Dengan demikian, keadaan masyarakat akan menjadi stabil. Namun, jika sebaliknya, perhatian pemimpin hanya berpusat pada penarikan zakat dari masyarakat, maka berarti sudah tidak ada lagi rasa malu pada diri mereka. Amanah menjadi telantarkan dan tidak ada lagi sifat menunaikan janji. Sibuknya memimpin umat negara yang sudah hampir memasuki Eropa tidak membuat Utsman melalaikan akan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Justru dalam kepemimpinannya ini, beliau lebih memperbanyak beribadah kepada Allah dan bermunajat kepadanya. Dia begitu sadar bahwa amanah serta tanggung jawab yang dia
Bahkan yang dia embanya, yang dia jalankan bukanlah perkara yang ringan. Oleh sebab itu, hubungan antara dirinya dengan Rabbnya kiranya dapat lebih dipererat lagi agar dalam menjalankan tugas mendapat petunjuk dari Allah. Gambaran banyaknya ibadah yang menjadi rutinitas Utsman, salah satunya yaitu beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat di sisi Hajar Aswad. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga terkenal biasa melakukan puasa sepanjang masa dan pada malam harinya mengerjakan sholat sepanjang malam kecuali di awal malam yang digunakannya untuk memejamkan mata sejenak. Insyaallah, bukan Utsman bin Affan, kita harus menjadikan Utsman bin Affan sebagai panutan kita, sebagai guru buat kita, sebagai pembelajaran yang bisa kita ambil dari Utsman bin Affan. Demikianlah riwayat hidup Utsman radhiyallahu anhu di masa-masa kepemimpinannya. Tentu di sana masih banyak lagi potret-potret kebijaksanaan dan keteladanan Utsman dalam memimpin yang kiranya perlu dicontoh oleh siapa saja yang tengah memegang kepemimpinan, sekecil apapun kepemimpinan yang dipegangnya. Baik, sekian dari Ustazah. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham tadi di sini? Sudah paham dari Ustazah menjelaskan apa saja? Kira-kira tadi Ustazah menjelaskan apa saja ya? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ustazah yang bertanya. Ustazah menjelaskan tentang apa ya? Yang bisa jawab? Baik, benar sekali. Tadi Ustazah menjelaskan tentang kepemimpinan Utsman bin Affan, yang mana Utsman bin Affan sangat peduli kepada masyarakatnya, kepada rakyat yang dipimpinnya. Sampai-sampai Utsman bin Affan turun langsung ke masyarakatnya. Utsman bin Affan selalu memenuhi hak-hak untuk masyarakatnya, dan masyarakatnya tidak pernah merasa kurang akan apa yang diberikan oleh Utsman bin Affan selama Utsman bin Affan menjadi pemimpin. Insyaallah, harus ingat ya, kita harus menjadikan Utsman bin Affan sebagai pembelajaran buat kita, bahwa kita juga harus ketika kita menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang baik, yang amanah, dan memberikan hak-hak kepada orang-orang yang dipimpin oleh kita. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.